Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma salli wa sallim wa barik 'alan nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Bagus Salam yang kita selalu memakmurkan ini. Masya Allah, meskipun hujan tetapi jemaah tetap banyak. Alhamdulillah. Jemaah salat subuh dan majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini tentu kitabnya masih Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Karena ini di momentum bulan Ramadan, maka Al-Fakir ingin membahas tema yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama tentang keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Yang kedua, keutamaan dan keistimewaan puasa. Dan yang ketiga, keutamaan meningkatkan sifat kedermawanan di dalam bulan Ramadan. Jadi 3 hadis kita akan bahas. Cukup ya 3 hadis. Baik, kita mulai hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Kullu amali bini Adam lahu illa siyam. Semua amal anak cucu Nabi Adam adalah miliknya kecuali as-siyam atau as-shaum, artinya sama.
kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu kepunyaanku. Maksudnya la yusyarikuni fihi ahadun, tidak ada siapapun yang ikut serta di dalamnya selain saya, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan senantiasa memberikan ganjaran. Wa ana ajzi bihi ay wa ana atawallal jazaa alaihi, saya yang langsung memberikan balasan atasnya. Binafsi wala akiluhu li ghairi, saya tidak mewakilkan atau mendelegasikan kepada yang lain, tidak kepada malaikat, tapi puasa langsung Allah yang memberikan ganjarannya kepada yang melakukannya. Wasiyamu junnatun, siam puasa itu adalah junnah. Al junnatu kullu ma satara, setiap yang tertutup. Dari situlah kata jannah, surga, karena begitu rindangnya taman-tamannya sehingga tidak kelihatan dari luar, tertutup. Dari situ juga kata al-janin, janin, ya, tidak tampak dari luar, tidak terlihat karena begitu kokoh dinding rahim ibu yang membungkus daripada janin itu. Dari situ pula kata al-junun, majnun, orang gila karena akalnya tertutupi. Ya. Jadi segala sesuatu yang tertutupi. Wa makna qaulus shaum junnatun, yang dimaksud dengan puasa itu sebagai junnah, atau biasa kalau bahasa Indonesia perisai, ya, melindungi, pelindung. Annahu wiqayatun minasyahawati, karena dia merupakan pelindung daripada syahwat-syahwat. Fayakunu wiqayatan minan nar, lalu kemudian menjadi pelindung dari neraka. Li'anna an-nara huffat bisyahwat, karena neraka itu kata Nabi di hadis lain dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang membangkitkan atau menggoda hawa nafsu kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kalian pada hari dia berpuasa, fala yarfuth, maka jangan dia yarfuth. Yarfuth al-muradu bir-rafathi fil hadithi al-fahshu wa radi'ul kalam, kata-kata yang fahsya, yang mengandung dosa, ya, menggunjing, bergibah gitu ya, berbohong. Wa radi'ul kalam, dan perkataan-perkataan yang hina, yang rendah, yang tidak bernilai, ya, kata-kata yang tidak bermanfaat. Maka sifat orang beriman itu kata Nabi kan, falyakul khairan au liyasmut, kalau dia ngomong bermanfaat, ada khairnya, ada baiknya, dan kalau tidak ada bahan, mendingan diam, daripada omongan kita menjadi fahash atau radiul kalam. Wala yaskhaf, wala yaskhab, la yasihu ghadaban, wala yuksiru lagatuh, dan janganlah dia yaskhab itu meninggikan suara
dalam keadaan marah, ya, kayak setengah berteriak. Karena ada juga orang tinggi suaranya tapi tidak marah. Ada juga orang suaranya rendah tapi marah. Nah ini tinggi suaranya yang dimotivasi, didorong oleh kemarahan. Itu namanya yaskhab. Fa in sabbahu ahadun, dan apabila dia dicaci atau dihina oleh seseorang, au qatalahu, bahkan diperangi. Jadi orang berpuasa ini misalnya dicaci, diajak ribut, ya, dengan berbagai cara, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, saya sedang menjalankan ibadah puasa, saya orang berpuasa. Di sini bentuknya fa'il. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, maksudnya demi Allah, la khalufu fami shaimi, sungguh khaluf itu artinya taghayyuru rihi fami shaim min tarkil akli wasyurb, berubahnya bau mulut orang berpuasa disebabkan oleh karena tidak makan dan tidak minum. Sekarang sudah mulai berubah ya. Ya, sekarang apalagi yang tidak sempat sahur itu sudah agak mulut kita sudah berubah rasanya gitu ya. Itu disebabkan karena kita sudah tidak makan, tidak minum. Makin siang nanti makin terasa ada perubahan di mulut kita. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk. Atyab dari toib, wangi, lebih wangi, afdol, ahsan, lebih baik. Lebih baik, lebih wangi di sisi Allah, ya, ini di garis bawahi, di sisi Allah ya. Sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, dari wangi minyak kasturi misk, parfum. Ya, di sisi Allah. Kalau di sisi hamba Allah, ya berbeda jauh ya. Jadi jangan karena merasa wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi lalu dibagi-bagi ke orang-orang di sekeliling. Ini di sisi Allah ya, di sisi Allah, bukan di sisi teman. Kemudian lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dua farhah, satu farhah, farhatani dua farhah, dua kegembiraan, kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia merasakan, yang dia nikmati. Idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka puasa maka dia bergembira, berbahagia dengan buka puasa itu. Jadi suasana buka puasa itu memang suasana gembira. Ya, jadi memang harus dibuat suasana bukber itu, buka bersama atau buka puasa itu suasana farihah.
Nah tentu kalau mau dibuat bergembira, menyenangkan, harus juga dibuat menu-menunya yang bisa membangkitkan ya kebahagiaan. Kalau gorengan melulu, gimana orang gembira terus? Dia hari gorengan. Gorengan 2003 lagi. Udah 23 tahun yang lalu ya. Gorengan 2003. Maksudnya 2000 3 biji gitu. Dikiranya expire-nya 2003. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, dan apabila dia berjumpa liqa, berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira, berbahagia dengan saumnya, dengan puasanya. Artinya karena puasanya benar, diterima dan mendapatkan ganjaran nanti di akhirat kelak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayanu fadlis siyam, penjelasan tentang keutamaan berpuasa. Wa annahu yahfadhu sahibahu minad dhalali fid dunya, dan bahwa berpuasa itu atau puasa itu bisa menjaga orang yang berpuasa dari kesesatan di dunia. Ya kan? Tadi bahkan ada orang yang mengajaknya jahil, mengajaknya ribut, dia tidak meladeni. Jadi dia mengatakan saya berpuasa, artinya bukan secara verbal saja saya puasa, tapi dia menegaskan bahwa memang puasa tidak boleh seperti itu ya. Perkataan pun harus dijaga. Jadi saya puasa tapi marah-marah juga. Ucapannya dia bilang saya berpuasa tapi dia tetap meladeni. Wa min adzabin nari fil akhirah, dan puasa itu bisa melindungi dari azab neraka di akhirat. Yang kedua, pelajaran yang kedua, min adabis shaumi, di antara adab-adab berpuasa, tarkul kalamil fahish wal laghat, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Wal laghat itu ya hampir sama, jadi perkataan-perkataan yang menyimpang, yang salah secara syariat, seperti berbohong, apalagi bergibah dan sebagainya. Wasabru ala adzan nasi, dan juga sabar menghadapi gangguan orang lain. Wa muqabalati isaatihim, dan menghadapi gangguan mereka, gangguan orang lain, bisabri wal ihsan, dengan sabar dan berbuat yang terbaik. Ya, jadi kalau seperti tadi ngajak ribut, maka sabar dan terbaik. Terbaik apa? Jangan diladeni. Jadi terbaik tidak harus kita kasih hadiah orang dia ngajak berantem, ya dia ini yang terbaik. Tidak usah diladeni, itu sudah terbaik. Artinya lebih baik daripada perbuatan dia. Yang ketiga, as-shaumu mutibun li raihatil fami indallah. Puasa itu menyebabkan bau mulut wangi di sisi Allah. Wa mufrihun li sahibihi, dan mendatangkan kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Tadi dua farhah, dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebahagiaan dengan berpuasa. Kita berpuasa sekarang hari keempat ya. 3 hari berpuasa ini
Atau tergantung mulai kapan, 18 atau 19 kan. Ya. Nih, kita lebih bahagia nggak atau lebih malah? Kalau ibu-ibu sebagian malah ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Kalau tidak ada yang dimasak di dapur kan tidak bahagia juga ya. Makanya disunnahkan di bulan Ramadan ini uang belanja itu lebih diperhatikan. Pokoknya apa-apa yang bisa membuat kita bahagia, tenang, senang dengan Ramadan, dengan puasa. Kan begitu. Ya Mas kalian. Kemudian yang keempat, lisawmi aktsaru min ma'na. Lisawmi aktsaru min ma'na tarki tu'ami wasyarabi wasyahwat. Puasa mengandung makna lebih daripada sekedar meninggalkan makan, minum dan hawa nafsu. Fa innahu yashmalu tarka jami'il qaba'ih. Sesungguhnya mencakup, meliputi segala hal, meninggalkan semua hal-hal yang buruk, wattahalli bil fadaili, dan berhias dengan keutamaan-keutamaan, dengan sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Ya Mas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama.